warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amaliarsi dari kelas B, Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Di vlog kali ini saya akan membahas tentang pelaksanaan investigasi lapangan atau asesmen terhadap bangunan. Langsung saja, yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan investigasi bangunan dan asesmen bangunan. Investigasi bangunan adalah upaya penyelidikan terhadap kondisi existing bangunan, meliputi pengumpulan, pencatatan, dan pengolahan data lapangan. Lalu asesmen bangunan merupakan prediksi kondisi bangunan yang ditinjau secara fisik dan kekuatan struktur bangunan, meliputi pengumpulan data resum hasil investigasi, perhitungan struktur, dan evaluasi kondisi struktur. Mengapa investigasi dan asesmen bangunan dilakukan? Alasan investigasi dan asesmen ada 5, yaitu yang pertama, tidak ada dokumen tentang bangunan. Yang kedua, kerusakan atau perubahan bentuk. Yang ketiga, perubahan fungsi bangunan. Yang keempat, asuransi bangunan. Dan yang kelima, penyesuaian peraturan bangunan baru. Selanjutnya, proses investigasi, pengumpulan data dan dokumen lapangan. Yang pertama ada investigasi tanah, yang kedua lab test, yang ketiga analisa struktur, dan yang keempat as-built drawing. Apa saja jenis investigasi bangunan? Jenis investigasi bangunan ada 6. Yang pertama, visual inspection, identifikasi awal kerusakan bangunan. Yang kedua, pengumpulan dokumen bangunan bila masih ada, meliputi gambar, perhitungan struktur, dan lain-lain. Yang ketiga, investigasi tanah, meliputi borehole dan sondir, serta identifikasi tanah di sekitar bangunan seperti longsor, retak, turun, dan lain-lain. Yang keempat, ada pengukuran dimensi masing-masing elemen struktur seperti fondasi, sloof, kolom, balok, dan plat lantai, dan penggambaran denah. Lalu yang kelima ada identifikasi dan lokasi kerusakan bangunan yang terjadi seperti retak, korosi, lanjutan berlebihan, kemiringan bangunan, dan lain-lain. Kemudian digambar denah kerusakan bangunan. Dan yang terakhir yaitu detail investigasi. Selanjutnya ada visual inspection, identifikasi awal kerusakan bangunan. Di sini ada 4 macam kerusakan bangunan. Yang pertama, retak pada kolom, retak pada plat, retak pada balok, dan retak pada dinding. Selanjutnya ada kategori kerusakan. Di sini ada 5 macam kategori kerusakan. Yang pertama yaitu kerusakan ringan non-struktur. Selanjutnya ada kerusakan ringan struktur. Selanjutnya adalah kerusakan struktur tingkat sedang. Selanjutnya ada kerusakan struktur tingkat berat, dan selanjutnya kerusakan total. Investigasi tanah ada 2 macam, yaitu sondir dan borehole. Tujuannya adalah untuk mendapatkan karakteristik tanah di sekitar bangunan existing. Selanjutnya, pengukuran dimensi masing-masing elemen struktur dan penggambaran denah. Yang pertama adalah mengukur masing-masing dimensi elemen struktur, yaitu kolom, balok, tebal plat, fondasi, dan sloof. Selanjutnya ada identifikasi dan lokasi kerusakan. Itu ada tipe kerusakan. Yang pertama retak, yang kedua spalling konkrit atau terkelupas, yang ketiga korosi, dan yang keempat keropos. Ini adalah denah gambar kerusakan. Contoh denah gambar kerusakan. Yang selanjutnya ada detail investigasi dengan menggunakan peralatan. Yang pertama ini adalah theodolit atau water pass untuk menguji kemiringan struktur. Yang ini hammer test untuk memprediksi kualitas beton. Selanjutnya ada ultrasonic pulse velocity untuk memprediksi densitas beton dan kedalaman retak.
Selanjutnya ada rebar detektor untuk mendapatkan jumlah, jarak, diameter tulangan, dan tebal selimut beton. Selanjutnya ada half cell potensial, yaitu pengukuran estimasi korosi pada tulangan. Yang selanjutnya ada crack meter, yaitu untuk mengukur seberapa besar retakan pada beton. Yang selanjutnya ada core drill, yaitu untuk mendapatkan kuat tekan beton existing. Selanjutnya ada push echo, yaitu untuk memprediksi kedalaman fondasi. Yang selanjutnya ada ultrasonic thickness, itulah dia, itu untuk mengukur ketebalan tiang pancang pada dermaga. Yang selanjutnya ada asesmen bangunan. Yang pertama ada koleksi input data hasil resume survei lapangan. Yang kedua, memasukkan kombinasi beban setelah alih fungsi bangunan. Yang ketiga, ada proses redesign analisis struktur dengan program atau finite element method atau FEM. Yang selanjutnya, ada analisa output hasil finite element method. Yang kelima, ada menghitung kapasitas masing-masing elemen struktur seperti fondasi, kolom, balok, dan plat. Yang keenam adalah apabila kapasitas elemen struktur existing masih mampu untuk menahan beban yang baru, maka struktur tinggal dilakukan perbaikan pada daerah yang mengalami kerusakan. Dan yang terakhir, apabila kapasitas elemen struktur existing tidak mampu untuk menahan beban yang baru, maka struktur perlu diperkuat. Selanjutnya ada kategori perbaikan. Ada perbaikan kosmetik atau arsitektural dengan ada restorasi. Yang pertama, perbaikan kosmetik atau arsitektural, yaitu perbaikan yang dilakukan hanya untuk mengembalikan atau meningkatkan penampilan agar terlihat cantik dan rapi. Tujuannya adalah mengembalikan bentuk arsitektur bangunan agar semua perlengkapan atau peralatan dapat berfungsi kembali. Yang kedua, restorasi, yaitu perbaikan yang dilakukan untuk mengembalikan, memulihkan, dan memperbaiki sesuatu ke kondisi dan bentuk awalnya. Tujuannya adalah untuk melakukan perbaikan pada elemen-elemen struktur penahan beban. Lalu ada perkuatan. Yang pertama yaitu menambah daya tahan terhadap beban lateral dengan cara menambah dinding, kolom, dan lain-lain. Yang kedua menjadikan bangunan sebagai satu kesatuan dengan cara mengikat semua unsur pemikul beban satu dengan lainnya. Yang ketiga, menghilangkan sumber-sumber kelemahan atau yang dapat menyebabkan terjadinya konsentrasi tegangan di bagian-bagian tertentu, seperti penyebaran letak kolom yang tidak simetris, penyebaran letak dinding yang tidak simetris, dan bukaan-bukaan yang berlebihan. Dan yang terakhir yaitu menghindari terjadinya kehancuran kertas dengan cara memasang tulangan sesuai dengan detail-detail untuk mencapai duktilitas yang cukup. Sekian vlog dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan. Semoga bermanfaat dan memotivasi teman-teman untuk mengetahui dan mendalami info tentang teknik sipil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.